Tahun ini Palang Merah Indonesia merayakan peringatannya dengan tema solidaritas untuk kemanusiaan, namun adanya pandemi COVID-19 membuat PMI kesulitan untuk bekerja ya, mengingat donor darah nih biasanya dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang. Bagaimana kemudian PMI mengatasi ketersediaan stok darah di tengah pandemi yang kian menipis? Bergabung bersama kami ada Linda Lukita Waseso, Kabid Unit Donor Daerah, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia. Bu Linda, selamat malam. Selamat malam. Bu Linda, kami ingin mengonfirmasi terlebih dahulu. Stok darah PMI dibandingkan dengan kebutuhan darah di tengah pandemi saat ini. Presentasinya seperti apa, Bu? Ya, seperti kita ketahui bersama, sejak pandemi kita sangat menurun. Secara nasional, penurunannya itu cukup drastis, yaitu 30-40% secara nasional. Oke. Idealnya, Bu, dari biasanya sebelum pandemi, Indonesia harusnya memiliki berapa kantong darah di setiap wilayah? Ya, sesuai dengan WHO, bahwa sesuai dengan jumlah penduduk, 2% dari jumlah penduduk. Jadi, harusnya 5 juta kantong. Kita sudah bisa memenuhi 95% di tahun 2019. Oke. Ya, sisanya itu ada unit transfusi darah rumah sakit. Oke. Nah, sekarang dengan persentase stok yang kian menipis, bagaimana kemudian PMI bisa mengatasi hal tersebut? Apakah proses donor darah ini dilakukan juga dengan jemput bola atau seperti apa, Bu Linda? Ya, betul sekali. Jadi kita menjemput bola, yang biasanya komunitas itu mengadakan donor darah secara rutin, sekarang kita yang mendatangi komunitas-komunitas itu, kemudian datang ke RT RW untuk bisa mendonorkan darah. Karena apa? Darah itu tidak ada pabriknya. Jadi yang ada hanya di dalam tubuh kita. Tadi sudah disampaikan bahwa donor darah di pandemi ini dan mereka yang takut donor itu sebenarnya tidak usah takut karena dari kami sudah ada protokol kesehatan. Seperti itu. Oke. Banyak ketakutan dari masyarakat yang takut begitu jika bergabung atau berkumpul dengan orang-orang yang ikut mendonorkan darah di tempat tersebut akan tertular. Bagaimana kemudian teman-teman dari Palang Merah Indonesia di tiap daerah bisa menekankan kalau bisa mensosialisasikan kalau aman loh ternyata donor darah di kantor kami? Ya, jadi kami melakukan tadi sudah disampaikan bahwa ada protokol kesehatan baik bagi pendonor, tempat donor, maupun petugas donor. Contohnya kita menggunakan masker seperti ini. Dan kemudian kita menggunakannya maskernya adalah masker 3 lapis. Sehingga tidak menularkan antara yang mendonor maupun petugas kami. Kemudian tadi sudah ada, seperti biasa temperatur diperiksa, cuci tangan itu khusus pendonor. Kemudian kalau untuk petugasnya sendiri menggunakan alat pelindung diri yang pastinya seperti biasa. Yang awalnya sih kami tidak menggunakan face shield, sekarang kami menggunakan face shield, kemudian masker yang standar yang sekarang ini, kemudian jaga jarak tetap seperti itu. Jadi memang ada protokol-protokol kesehatan yang awalnya tidak ada, yang sekarang ini pandemi sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan, kami menjalankan sesuai dengan protokol tersebut. Jadi kami menghimbau bagi para pendonor maupun yang reguler, ataupun yang baru atau pendonor, silakan datang atau kami dipanggil untuk komunitas-komunitas yang mau mendonorkan darahnya. Seperti itu. Oke. Bu Linda, tapi kalau kita lihat di kota-kota besar, khususnya di Jakarta mungkin, orang tanpa gejala memiliki COVID-19 ini cukup banyak angkanya, Bu. Kemudian bagaimana PMI bisa memastikan bahwa orang ini bisa ikut mendonorkan darah? Baik, jadi seperti yang kita ketahui, WHO menyebutkan bahwa penularan COVID-19 ini tidak melalui darah. Jadi hanya melalui menghisap ke paru-paru seperti itu. Jadi kalau di dalam darah tidak ada. Jadi ada macam-macam sih ya, tergantung penyelenggaranya. Ada yang khawatir penyelenggaranya itu melakukan rapid test, ya silakan saja. Atau sesudah donor
mereka minta rapid silahkan. Jadi itu tergantung penyelenggara pendonor melakukan donornya tersebut. Kalau dari kami menegaskan bahwa penularan melalui darah sampai saat ini belum ada penelitiannya dan sampai saat ini belum ada penularan melalui darah COVID-19 itu. Oke, Bu Linda, kalau penyintas COVID-19 apakah bisa juga ikut mendonorkan darahnya atau memang hanya dikhususkan untuk donor plasma darah? Ya, kalau donor penyintas ini berbeda seperti dengan donor reguler. Kalau donor penyintas, yang namanya penyintas berarti dia sembuh dari sakit COVID-19. Dan ini hanya diambil plasmanya, diberikan kepada pasien yang menderita COVID khusus. Beda dengan yang reguler. Kalau yang reguler yang memang membutuhkan darah. Tapi kalau yang penyintas itu atau plasma konvalesen biasanya kita sebut, itu hanya diberikan bagi penderita COVID-19. Seperti itu. Jadi dipisahkan begitu ya Bu, tergantung kriteria darahnya tersebut untuk reguler ataupun pasien COVID-19? Oh iya, pastinya. Jadi kalau itu ada tempat khusus, itu kita mengambilnya secara namanya plasma aferesis. Itu kebetulan kami adalah rekrutmen donornya, kemudian pengolahannya itu datangnya dari kami, Palang-Merah Indonesia, kemudian kami memberikan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Dan ini kami bersama dengan Litbangkes Kementerian Kesehatan mengadakan uji klinis tentang terapi plasma konvalesen. Oke. Itu. Bu Linda, ini kan judulnya donor darah ternyata bisa menyelamatkan nyawa di tengah wabah. Nah, kalau kita melihat prosesnya sebetulnya seperti apa sih Bu Linda? Proses ketika memulai donor darah sampai akhirnya benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Tadi 1 orang mendonorkan bisa menyelamatkan 3 nyawa, Bu. Ya, betul sekali. Di tengah pandemi ini kami sangat kekurangan. Jadi kami menghimbau kembali untuk mendonor secara reguler. Jadi setelah kita melakukan proses pengambilan donor, mungkin kalau pendonor itu ada sampai 5-10 menit. Diambil kurang lebih tergantung berat badannya, bisa 300 mili, bisa sampai 450. Kalau laki-laki biasanya kita ambil 450 mili. Nah itu diproses. Di prosesnya itu diperiksa penyakitnya ada 4 penyakit, yaitu hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV/AIDS. Nah, kami men-screening ya, tidak mendiagnosa, tapi men-screening 4 penyakit itu bebas dari, kebetulan kami ini, unit transfusi darah ini menggunakan nucleic acid test, jadi yang window periodnya lebih pendek untuk mengetahui virus tersebut. Nah, kemudian diproses, itu bisa menjadi 3 komponen. 3 komponen ini dibutuhkan mungkin oleh 3 orang. Misalnya dia hanya memerlukan whole blood itu sel darah merahnya saja. Kemudian kita bisa komponen trombosit. Kemudian atau dia hanya memerlukan FFP. Jadi bisa 3. 3 itu bisa kita berikan sesuai dengan permintaan dokter yang merawat pasien tersebut. Permintaannya itu. Ada beberapa komponen. Nah, komponen inilah yang disebut bisa menolong 3 nyawa, 2-3 orang. Oke, baik. Walaupun kita tahu sekarang kita sedang berperang dengan COVID-19, nyatanya kita tidak bisa menampilkan begitu. Ada banyak orang-orang yang memiliki penyakit lain yang juga harus diselamatkan dengan cara memberikan transfusi darah kepada mereka ya Bu. Dan manfaat untuk donor darah ini, melakukan donor darah ini banyak sekali. Jadi tetap aman untuk melakukan donor darah sambil menyelamatkan nyawa di tengah wabah. Ibu Linda, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sama-sama Mbak Puspa, terima kasih. Salam kemanusiaan.